Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi. Bertemu kembali dalam majlis yang sangat mulia, ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tentunya bersama Meka Tour. Sahabat Meka Tour, jangan lupa like, komen, share, subscribe semua media sosial Meka Tour dalam rangka kebaikan kita bersama, kemanfaatan kita bersama, keberkahan kita bersama insya Allah. Ngaji hikmah pada kali ini adalah hikmah yang kelima dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Di hikmah yang kelima, beliau ingin membahas tentang mata hati.
Kita dianugerahi oleh Allah mata yang bersifat jasmaniyah, indrawiyah, kita melihat. Tetapi ada mata yang ada di dalam hati kita. Melihatnya, melihat makna. Melihatnya, melihat keagungan Allah. Kesempurnaan semua ciptaan Allah. Melihatnya, melihat keimanan dan ketakwaan kita. Di dalam hikmah yang kelima, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima thuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usaha kerasmu untuk mendapatkan sesuatu padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keteladuranmu dari sesuatu yang diperintahkan, mengabaikan perintah-perintah Allah dalam rangka beribadah, itu tanda bahwa hati seseorang sedang dalam keadaan buta atau buta mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah mengingatkan di surat Al-Hajj ayat 44. Bisa jadi manusia itu bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Mata kepala berfungsi melihat yang nyata, melihat sesuatu yang bersifat indrawi. Namun ada mata batin, mata hati yang melihat sesuatu yang tidak indrawi, melihat makna, melihat hikmah, melihat apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya di dalam syarah dari kitab ini disebutkan, usahamu wahai murid untuk mencari sesuatu yang ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah, sebagaimana rizki, kalau dipaksakan bahkan mengabaikan ibadah, berarti basirohnya sedang buta, mata hatinya sedang ditutup oleh Allah. Bukankah Allah berfirman di surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, semua yang bergerak di bumi ini sudah Allah jamin rizkinya. Manusia dijamin, hewan pun dijamin, semua makhluk yang bergerak di bumi ini dijamin oleh Allah. Seseorang yang memaksakan untuk mendapatkan rizki Allah dengan mengabaikan halal dan haram, mengabaikan boleh dan tidak boleh, mengabaikan sampai melupakan ibadah dan amal solehnya, itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata hatinya sedang dalam keadaan buta. Maka ia kembali harus menyadari, ia bertobat kepada Allah, ia mohon kepada Allah agar dibuka kembali mata hatinya. Atau sebaliknya, kealpaanmu, keteladaranmu dari hal yang diperintahkan oleh Allah, yaitu beribadah, itu tanda mata hatinya juga buta. Padahal Allah memerintah kita semuanya di Al-Baqarah 21. Perintah pertama di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia. Berarti semua menjalankan ini. Wajib menjalankan yang disebut oleh Allah di surat Al-Baqarah 21. Perintahnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Dia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian beribadah, maka mereka juga menunjukkan ibadahnya. Orang-orang setelah kalian beribadah juga, maka mereka menunjukkan ibadahnya. Disitulah bukti kalau orang malas beribadah, orang selalu berusaha meninggalkan ibadah, padahal sempat, padahal mampu, padahal berkesempatan, maka tanda mata hatinya sedang dalam keadaan buta. Supaya kita tidak buta mata hati, maka kita menjalankan usaha mencari rizki yang Allah sudah tetapkan, mengikuti apa kata Allah, apa yang dituntun oleh Allah, tidak melabrak apa itu haram, tidak melabrak yang dilarang oleh Allah. Jika tidak banyak yang kita dapatkan, kita syukuri saja, karena itu yang terbaik di sisi Allah. Atau kita tidak boleh dalam rangka mencapai hajat dunia, kita menafikan akhirat, sebagaimana kemalasan dalam beribadah, itu tanda mata hati sedang dalam keadaan buta.
supaya mata hati kita selalu terbuka, selalu dibuka oleh Allah, selalu mampu melihat yang nyata dan tidak nyata, yang nampak dan tidak nampak, yang ada di luar dan yang ada di dalam hati kita. Maka kita memohon kepada Allah supaya kita selalu dibukakan mata hati kita. Kalau mata hati dibuka, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka berarti usaha sungguh-sungguh kita berpahala di sisi Allah. Bergantungnya kita kepada Allah berpahala di sisi Allah. Dan Allah akan memberi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk diri kita semuanya. Dan semua yang Allah beri pasti yang terbaik, yaitu untuk dunia kita, yaitu untuk akhirat kita. Itulah sedikit kupasan tentang hikmah yang kelima. Kita akan lanjutkan hikmah yang keenam. Tetap bersama media Mekatur. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Silahkan sebanyak-banyaknya semua media sosial. Dan mudah-mudahan sahabat Mekatur dapat manfaat yang sangat besar, hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media sosial kami, Mekatur Lizahra. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan hikmah yang keenam setelah tayangan berikut ini. Sahabat Mekatur yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita memasuki hikmah yang keenam. Berarti sudah 5 hikmah yang kita kaji, 5 hikmah yang sudah kita tanamkan di dalam hati. Kemudian insya Allah membuahkan amal kebaikan, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam bicara tentang bagaimana Allah menjamin dikabulkannya doa. Tetapi Allah mengabulkan doa bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Maka ayat Ghafir, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 menunjukkan hikmah yang keenam ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah menjamin, mintalah engkau semua kepadaku, bermohonlah kepadaku, aku akan penuhi permohonanmu. Maksud dari ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memenuhi, bukan sesuai dengan keinginan manusia, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Kita menginginkan sesuatu bisa jadi tidak baik, maka Allah pilih yang terbaik. Kita menginginkan dan berdoa agar Allah anugerahkan sesuatu, menurut kita mungkin itu yang paling baik, tapi kan menurut Allah belum tentu. Maka maksud dari ungkapan beliau di hikmah yang keenam adalah bahwa Allah yakin akan mengabulkan doa kita bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Berbeda sebagaimana seorang anak meminta kepada orang tuanya memberi sesuai dengan keinginan orang tua. Karena kalau sesuai keinginan anak, bisa jadi anak menyalahkan atau menggunakan dengan salah, menggunakan tidak tepat apa yang diberi oleh orang tuanya. Mungkin mensia-siakan pemberian orang tua.
Itulah yakin semua doa dikabulkan, tapi maksudnya doa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan semua kehendak Allah pasti baik untuk siapapun, untuk dunianya, untuk akhiratnya. Beliau katakan di dalam kitabnya, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhafid du'a mujiban liya'sika. Jangan sampai jika Allah memperlambat terkabulnya doa kita, jangan membuat kita putus asa. Karena Allah pasti menjamin terkabulnya doa. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Fima yakhtaruhu. Sesuai yang dipilih oleh Allah untukmu. La fima takhtaru li nafsika. Bukan sesuai dengan keinginanmu. Kembali, makna Allah pasti mengabulkan sesuai kehendak Allah. Sesuai keinginan Allah. Bukan sesuai keinginan manusia. Demikian juga wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Waktu dikabulkan doa bukan pada waktu yang kita inginkan, tapi pada waktu yang Allah inginkan. Maka keyakinan kita bahwa doa semua dikabul bukan berarti bahwa semuanya harus sesuai keinginan kita. Waktunya harus sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Semua hajat-hajat kita sesuai dengan harapan kita. Namun orang yang bergantung kepada Allah, orang yang yakin dengan Allah, orang yang takar dengan Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hamba manusia atau hamba Allah berdoa, namun doanya dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Waktunya pula seorang hamba berdoa diserahkan sama Allah. Ya Allah, hamba sudah berdoa. Hamba menginginkan dunia, menginginkan keluarga, menginginkan berbagai hajat. Namun tetap yang di sisi Allah pasti amat sangat lebih baik. Demikian juga waktu yang Allah inginkan untuk kita, yakin itu pasti paling baik. Mungkin kita mintanya sekarang ini, tapi menurut Allah tidak baik kalau sekarang ini. Maka Allah tangguhkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, berkemungkinan doa seorang hamba itu Allah kabulkan, tetapi dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah langsung kabulkan sesuai dengan harapan dan doanya di waktu yang disegerakan oleh Allah. Namun yang kedua kemungkinannya dikabulkan sesuai keinginan hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya di waktu-waktu yang menurut Allah lebih baik. Atau juga Allah ganti dengan yang lebih baik. Mintanya sesuatu yang diinginkan oleh hamba, tapi Allah kabulkan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Tentu keyakinan kita yang dipilih oleh Allah pasti yang lebih baik. Maka disitulah hakikat dari hikmah yang keenam. Pasti Allah menjamin mengabulkan doa kita. Syaratnya adalah kita yakin, kita sungguh-sungguh berdoa. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala justru menangguhkan doa itu terkabul karena Allah berfirman, biarkan hambaku terus berdoa. Aku senang mendengarkan suaranya, mendengarkan rintihannya. Saat kita berdoa terus-menerus, Allah senang, Allah suka. Apakah dikabulkan atau tidak, itu adalah hak Allah. Tapi yakin dikabulkan. Cuman Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Allah ingin kita terus-menerus berdoa, terus-menerus merintih, terus-menerus bermunajat. Padahal setiap doa, setiap munajat, karena itu ibadah, pasti dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah agungnya hikmah yang keenam, bagaimana kita memaknainya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Mekatur, sesungguhnya hikmah itu adalah sesuatu yang sangat agung. Kita mendapatkannya dari ayat Quran, dari hadis Nabi, dari ungkapan para ulama. Kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Disitulah hikmahnya, disitulah kemanfaatannya, disitulah keberkahannya. Jika kita ingin keberkahan, maka tidak ada kata lain. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita baca kitabnya para ulama. Termasuk yang kita baca ini adalah kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan sahabat Mekatur semuanya selalu dalam limpahan keberkahan, rahmat dan hikmah dari Allah. Dikatakan hikmah itu tidak spontanitas. Hikmah itu datangnya setelah beberapa waktu, beberapa lama. Kita ngaji hikmah
Mungkin kita dapatkan itu setelah beberapa waktu. Kita ngaji ilmu, kita ngaji berbagai ilmu. Mungkin kita akan memanfaatkannya di waktu-waktu yang Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu, tapi yakinlah semua usaha kita, ikhtiar kita sudah dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sahabat Mekatur semuanya, kita selalu dalam limpahan rahmat Allah, limpahan karunia Allah, hikmah Allah yang terbesar, menjadikan kita semakin semangat beribadah, semakin semangat beramal soleh. Khususnya ditunggu sahabat Mekatur untuk berumroh, berhaji, melakukan halal tourism, melakukan journey religi kemanapun dalam rangka kita beribadah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe semua media sosial Mekatur Lizahroh. Mudah-mudahan sekali lagi kita bertemu di kesempatan yang lain. Tetap ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Wallahu a'lam. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.